Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan judul Yesus Pergi Melakukan Kebaikan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Para pengikut Kristus telah ditebus untuk melayani. Tuhan mengajarkan bahwa tujuan kehidupan ini yang sebenarnya ialah melayani. Kristus sendiri adalah seorang pekerja dan kepada semua pengikutnya memberikan hukum mengenai pelayan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Di sini Kristus menyatakan kepada dunia satu pengertian yang lebih tinggi mengenai kehidupan dari apa yang pernah diketahuinya. Oleh hidup untuk bekerja bagi orang lain, manusia dibawa ke dalam hubungan dengan Kristus. Hukum mengenai pelayanan menjadi rantai penghubung yang mengikat kita kepada Allah dan kepada sesama kita manusia. Kepada hamba-hambanya Kristus menyerahkan hartanya, sesuatu yang harus digunakan baginya. Ia memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing mempunyai tempatnya dalam rencana kekekalan sorga. Masing-masing harus bekerja sama dengan Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tidak lebih pasti tempat kita disediakan dalam rumah surgawi daripada tempat yang istimewa yang ditetapkan di dunia di mana kita harus bekerja bagi Allah. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 247 hingga 248. Hidupnya adalah suatu kehidupan pengorbanan diri yang terus-menerus. Ia tidak mempunyai rumah di dunia ini, kecuali atas kebaikan hati sahabat-sahabat yang memberi tumpangan kepadanya sebagai seorang musafir. Ia datang untuk mewakili kita, menghidupkan suatu kehidupan yang miskin dan berjalan serta bekerja di antara mereka yang susah dan menderita. Tadi kenal dan tadi hormati, ia berjalan keluar masuk di antara orang-orang kepada siapa ia telah melakukan banyak hal. Selama pelayanannya, Yesus membaktikan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan dengan berkhotbah. Mujizat-mujizatnya menyaksikan tentang kebenaran perkataannya, bahwa ia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmatnya mendahului dia. Di mana saja pernah ia kunjungi, orang-orang telah mendapat pertolongannya, bersukacita karena kesehatan yang sudah pulih, dan mereka memanfaatkan kuasa yang baru saja mereka dapatkan. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 15. Biarlah
Bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Para pengikut Kristus telah ditebus untuk melayani. Tuhan mengejarkan bahwa tujuan kehidupan ini yang sebenarnya ialah melayani. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kekuatan, kesehatan, hikmat sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua urusan perizinan. Tuhan berkati para tukang dan material dan juga pembina rumah sakit dengan hikmat sorga agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka sehingga akhirnya kedua bangunan tersebut dan perizinan semua selesai tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa juga untuk lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan para dosen dengan hikmat sorga agar mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan mereka juga kekuatan dan sukacita dalam tanggung jawab mereka. Kami menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi mereka, mereka selalu memandang Yesus setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.